Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah PA hari ini. Mari kita akan langsung berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat kembali beribadah di dalam PA ini. Berilah kepada kami Tuhan hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, supaya kami bisa dapatkan hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh berlayak di hadapan Tuhan, di dalam hidup bersama Tuhan, di dalam hikmat marifat Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali masuk di dalam renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal yang ke-16. Hari ini kita akan merenungkan bersama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-33. Dan diberi judul, Jauhilah Kejahatan. Namun sebelum merenungkannya, saya ingin kembali mengajak kita mengingat tujuan dari Amsal ini yang terdapat di dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca ayat yang kedua dan ayat pertama, kedua, dan ke-7. Judulnya, Tujuan Amsal ini. Tujuan Amsal ini. Ayat yang kedua, yaitu untuk mengetahui hikmat dan didikan. Lalu ayat yang ke-7, takut, dalam hal ini takut dan hormat akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, di sini kita diingatkan, kita belajar tentang Amsal ini, tujuannya adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan. Dan kemudian kita diberitahu bahwa takut dan hormat kepada Tuhan itu adalah awal permulaan daripada hikmat dan pengetahuan. Tapi di sisi lain ayat 7 mengingatkan kebalikan daripada hikmat adalah bodoh. Orang bodoh dikatakan dia menghina hikmat dan didikan. Dia tidak ambil peduli mengenai hikmat. Dia acuh kepada hikmat dan didikan. Itu orang bodoh. Nah, inilah dasar tujuan daripada Amsal ini. Baiklah, sesudah kita mengingat kembali tujuan ini, saya akan langsung masuk di dalam ayat Amsal 16, ayat 16 sampai dengan 33. Ayat-ayat ini saya bagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama itu ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat yang ke-16 sampai dengan
ayat yang ke-19. Kita baca ayat yang ke-16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. 17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayat 19. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Nah, dari ayat-ayat ini kita diberitahu atau kita belajar bahwa hikmat marifat itu nilainya jauh lebih berharga daripada mendapatkan emas. Dan itu pun hikmat dan pengertian itu juga jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Nilainya itu tinggi sekali. Hikmat nilainya sangat tinggi. Ini yang pertama. Yang berikutnya kita diberitahu tentang hikmat itu tentang rendah hati. Dikatakan ayat yang ke-19, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Di sini dikatakan orang yang berhikmat adalah orang yang rendah hati. Dia lebih baik daripada membagi hasil rampasan bersama dengan orang congkak. Ya, dua hal diajarkan di dalam ayat 16 dan ayat 19. Nilai lebih tinggi daripada nilai hikmat lebih tinggi daripada emas, lebih tinggi daripada perak. Kemudian diajar bahwa rendah hati itu lebih baik daripada membagi rampasan dengan atau bersama dengan orang congkak. Nah, kemudian kita masuk di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Nah, di sini Amsal memberikan gambaran bahwa jalan orang jujur, jalan orang yang berhikmat, jalan hidupnya itu mereka menjauhi kejahatan. Nah, karena menjauhi kejahatan, maka mereka memelihara nyawanya. Mereka tidak mendapat celaka di dalam hidupnya. Mereka aman. Nah, ayat ke-18, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Congkak dan tinggi hati itu menggambarkan seseorang yang memandang
dirinya itu sangat tinggi, lebih wah dibanding orang lain. Ya, lebih hebat, lebih perkasa, lebih segalanya. Dan di sisi lain, dia orang congkak ini memandang ringan, memandang rendah orang yang kebanyakan. Orang lain dipandang sepele. Kemudian orang congkak ini juga tidak mengakui adanya Tuhan. Atau kalau toh mengakui, mereka mengabaikan Tuhan, menyepelekan Tuhan. Tuhan walaupun ada, tidak diperhatikan keberadaannya. Inilah orang congkak. Dan ayat yang ke-18 berkata, kecongkakan hati itu mendahului kehancuran dan kejatuhan. Ya. Nah, dikatakan kalau kita kembali kepada ayat yang ke-17, maka kita melihat bahwa kecongkakan yang berakhir, jalan hidupnya akan berakhir pada kejatuhan, pada kebinasaan, maka itu tandanya orang congkak itu adalah orang jahat di hadapan Tuhan. Ya, orang yang tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Nah, mereka akhir hayatnya adalah kejatuhan, adalah kebinasaan, kehancuran. Tapi orang yang berhikmat, dia rendah hati, dia jujur, dia menjauhi kejahatan. Kejahatan apa yang ditulis di sini? Kejahatan sebagai orang congkak, orang sombong, dijauhi. Maka kalau itu sudah dilakukan, maka jalan hidup orang jujur, orang benar, orang yang berhikmat itu adalah memelihara nyawanya. Nyawanya terpelihara dengan baik. Ini bagian yang pertama. Kemudian kita akan masuk bagian yang kedua. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ayat 22, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh adalah kebodohannya. 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bagian kedua ini menceritakan tentang hati, ya,
tentang hati. Kemudian hati dikaitkan dengan mulut. Nah, mulut kemudian dikaitkan dengan kata-kata. Nah, kita lihat pertama. Ayat 21 bagian A. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Ini adalah di dalam hati. Ya, bijak itu di dalam hati. Awalnya itu adalah di dalam hati. Kemudian ayat 23, di sini hati dikaitkan dengan mulut. Kita baca ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Nah, ini orang bijak. Dari hatinya dia mengeluarkan melalui mulutnya kata-kata, ya, kata-kata yang berakal budi. Dan kata-kata itu dikatakan meyakinkan orang lain. Nah, kita lihat lebih jauh. Mulut dan kata-kata ini di dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, ayat yang ke-20 bagian pertama. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Nah, memperhatikan firman atau memperhatikan ucapan kata. Di sini ada dua sisi. Memperhatikan bisa pakai telinga, mendengar orang lain berkata, lalu kita selektif dalam mendengar itu. Tidak semua kata orang kita terima, tapi kita pilah-pilah, kita seleksi. Itu adalah orang yang berhikmat. Kemudian memperhatikan firman, memperhatikan kata-kata, ini juga dari sisi mulut. Tadi dari sisi telinga, sekarang dari sisi mulut. Itu apa yang diucapkan, apa yang diucapkan, kata-kata yang diucapkan, itu diperhatikan. Tidak sembarangan ngomong, tidak asal ngomong. Ini orang yang berhikmat. Mendengar secara selektif, mengucapkan kata-kata yang tidak sembarangan. Diperhatikan kata-kata itu. Inilah ciri orang berhikmat. Nah, kemudian kita melihat ayat yang ke-23b. Saya bacakan 23 secara keseluruhan. Ya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Ya, ini hati. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ini 23. Kemudian ayat yang ke-21, orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis, lebih dapat meyakinkan. Orang yang bijak hatinya
Dia akan mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Itu kata-kata yang manis. Dia berbicara yang manis. Dan pembicaraan yang manis, yang lemah lembut, yang sopan, itu dikatakan dapat meyakinkan. Nah, sekarang ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dikatakan tadi perkataan yang manis, ya. Pada ayat yang ke 21b tadi berbicara manis. Nah, ayat 24 dikatakan berbicara atau perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Jadi berbicara manis itu adalah mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyenangkan, yang sopan, yang lemah lembut, yang tulus. Itu menyenangkan. Itu manis bagaikan sarang madu. Manis bagi hati. Bagi hati orang yang mendengarkan. Mereka senang, manis. Dan kata-kata itu bagaikan obat bagi tulang-tulang. Jadi hatinya gembira, fisiknya, tulang-tulangnya juga sehat. Gitu. Nah, kita coba menengok sebentar pada Fatsal yang ke-17 ayat yang ke-22. Ini sejajar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, hati, perkataan yang menyenangkan itu membuat hatinya bergembira. Kalau hati bergembira, itu dia antusias, bergairah hidupnya. Nah, orang yang sedemikian dikatakan maka adalah obat bagi tulang-tulang. Hati yang gembira, tulang-tulangnya, fisiknya sehat. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, kalau kita mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain semangatnya patah, itu mengeringkan tulang. Nah, inilah perkataan. Lalu kita melihat ayat yang ke-20b. Ayat 20b. Saya bacakan lengkap. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini merupakan klimaks ya dari rentetan ayat-ayat tadi. Kenapa kok klimaksnya? Karena di sini dikatakan hati orang itu bijak. Ya. Tapi di sini dikatakan hatinya orang itu percaya. Lalu mengungkapkan melalui kata-kata iman.
perkataan iman. Perkataan apa? Bahwa percaya kepada Tuhan. Ya, percaya itu dari hati. Kemudian diungkapkan lewat mulut berupa kata-kata. Aku percaya kepada Tuhan. Ini klimaksnya. Orang yang bijak, orang yang berhikmat, kata-katanya bukan saja bagaikan manis bagaikan sarang madu yang dapat membawa sukacita bagi pendengarnya, yang menjadi obat bagi tulang-tulangnya. Itu semuanya baik. Tetapi ayat 20b ini berkata, orang yang percaya kepada Tuhan, berbahagialah mereka. Berbahagialah. Jadi hikmat itu yang klimaksnya, mencapai klimaksnya adalah kita mengungkapkan dengan kata-kata kita, lewat mulut kita, keluar dari hati kita, kata-kata iman. Aku percaya kepada Tuhan. Itulah hikmat yang puncaknya, klimaksnya. Dan kalau itu yang terjadi, dikatakan berbahagialah mereka itu. Ya, ini bagian yang kedua. Sekarang bagian yang terakhir, ayat 25 sampai dengan 32. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. 26. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. 27. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pefitnah menceraikan sahabat yang karib. 29. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Ayat 30. Siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Nah, 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. 33 yang terakhir, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Nah, ayat 25 tadi dikatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Nah, di sini kita seringkali mempunyai anggapan atau pendapat yang keliru antara
yang baik dan yang tidak baik, yang buruk, ya, antara yang baik dan yang buruk. Kita sering kacau penilaian kita. Nah, ini diungkapkan bahwa orang yang 26 dikatakan orang rasa lapar, itu pendapat kita tidak baik. Tetapi itu mendatangkan supaya seseorang tidak bermalas-malasan dan tidak melakukan sesuatu apapun di dalam hidupnya. Nah, karena rasa lapar, dia harus bekerja untuk bisa mendapatkan sesuap nasi. Lapar dianggap seolah-olah tidak baik, ya, tetapi ujung-ujungnya baik, ya. Kemudian kita lihat ayat 27, 28, 29 itu dikatakan bagian A, 27 bagian A, orang yang tidak berguna. 28, orang yang curang. 29, orang yang menggunakan kekerasan. Nah, di sini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat gara-gara, yang semau gue, ya, yang membuat onar, membuat gaduh, gitu. Apa yang dilakukan mereka? Ayat 27, orang-orang yang suka bikin gara-gara, orang-orang yang semau gue, orang-orang yang suka bikin onar, dikatakan ayat 27, orang yang tidak berguna. Mereka orang yang tidak berguna. Mereka itu adalah untuk menggali lubang kejahatan. Dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Nah, bibirnya itu mengucapkan kata-kata yang memanas-manasi, ya, yang memanas-manasi, yang menghanguskan orang. Nah, itu orang yang tidak berguna, orang yang bikin gara-gara, orang yang semau gue. Lalu 28, orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Nah, ini yang orang yang suka bikin gara-gara, menimbulkan pertengkaran. Dan seorang pefitnah menceraikan sahabat yang karib. Nah, ini semau gue, bikin gara-gara gitu. Lalu ayat 29, orang yang menggunakan kekerasan. Ini orang yang bikin gara-gara, orang yang semau gue, yang bikin onar, bikin gaduh, itu menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Nah, orang yang bijak mengetahui bahwa jalan orang yang bikin onar, bikin gaduh itu adalah jalan yang menuju pada kehancuran
kebinasaan. Orang yang bijak tidak akan menjadi orang yang suka bikin gara-gara, yang semau gue, yang suka bikin onar. Itu dijauhi oleh orang yang bijak. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-30 juga, siapa memejamkan mata, yang mengedipkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa yang mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Nah, ini menggambarkan seseorang yang di dalam hatinya sudah merencanakan sesuatu yang gak baik terhadap orang lain. Ya, dia mengedip-ngedipkan matanya. Nah, itu pertanda merencanakan tipu muslihat. Dengan mengatupkan mulut juga itu melakukan kejahatan. Ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Rambut putih pada umumnya menandakan usia sudah cukup, ya, cukup lanjut. Nah, itu menggambarkan apa? Secara manusiawi itu adalah ketidakmampuan lagi, lemah, sudah menjadi lemah. Ya, itu pandangan kita. Ya. Tetapi hikmat berbicara lain, bahwa kalau rambut putih itu didapat pada jalan kebenaran, maka rambut putih itu adalah bagaikan mahkota yang indah. Orang yang hidupnya benar, yang jujur, yang berhikmat, kalau dikaruniai panjang umur, rambutnya memutih, mereka adalah sosok pribadi yang dihormati, disegani oleh orang lain. Nah, kemudian 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di sini kembali, pada sangka kita seorang pahlawan, seorang prajurit, itulah orang yang gagah perkasa. Tetapi orang berhikmat mengingatkan, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Sabar berarti tidak mudah marah, tidak mengumbar kemarahan. Itu kesabaran. Nah, tapi di sini bukan lalu berarti diartikan bahwa kemarahan itu disimpan, lalu disimpan di hati, lalu tidak berucap kata, tidak mengeluarkan kata-kata. Bukan, kemarahan itu disingkirkan. Dia dengan sabar menghadapi permasalahan. Ya. Nah, itu dikatakan orang yang bisa menguasai diri untuk menjadi orang yang sabar, tidak mudah marah, tidak mengumbar marah. Itu dia dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Orang yang kuat, yang perkasa.
kuasa. 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Nah, undi dibuang ini merupakan suatu kebiasaan pada zaman dahulu ketika orang menghadapi masalah tidak dapat terselesaikan atau masalah pilihan tidak dapat memilih yang mana yang lebih baik, biasanya mereka melempar undi. Tetapi dikatakan setiap keputusan itu berasal daripada Tuhan. Orang boleh memakai cara melempar undi, membuang undi untuk mendapatkan jawaban, tetapi diingatkan bahwa keputusan segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Ini mengingatkan kita pada ayat yang pertama bahwa manusia dapat merencanakan, mereka-reka sesuatu, tetapi keputusan akhir itu adalah di dalam tangan Tuhan. Di sini kembali diingatkan, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia yang akan memutuskan perkara dengan benar. Itu semuanya demi kebaikan orang yang berhikmat, orang yang takut dan hormat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah diberitakan dan dapat kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus mencerahkan hati pikiran kami, supaya Amsal ini dapat kami mengerti dengan benar, dengan baik, supaya kami bisa mendapatkan hikmat dan pengetahuan yang benar, dan hidup kami dibawa lebih berkenan kepada Tuhan, menjadi kesukaan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus